Perbedaan gaya manajemen modern Indonesia dan Cina, di mana negara Indonesia adalah negara yang berkembang, sedangkan negara Cina adalah negara yang maju. Pembahasan pertama berawal dari segi organisasi. Di negara Indonesia, perusahaan cenderung menggunakan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan less hierarkal. Misalnya, perusahaan startup seperti Bukalapak dan Tokopedia menggunakan struktur organisasi yang lebih datar dengan tim yang lebih kecil dan lebih bebas dalam mengambil keputusan. Sedangkan di negara Cina tersebut, perusahaan-perusahaan besar seperti Tencent dan Alibaba cenderung menggunakan struktur organisasi yang lebih vertikal dengan hierarki yang jelas. Hal ini memungkinkan keputusan untuk diambil oleh manajemen yang lebih tinggi. Setelah itu kita berpindah lagi ke budaya dalam organisasi. Di negara Indonesia, budaya organisasi cenderung lebih ramah dan santai. Perusahaan-perusahaan seperti Gojek dan Traveloka menempatkan pentingnya hubungan antara karyawan. Sedangkan di negara Cina, budaya organisasi cenderung lebih formal dan terstruktur. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei dan Xiaomi mengutamakan tata krama dan aturan yang ketat dalam interaksi antara karyawan dan pemimpin. Begitu pula dari segi kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Di negara Indonesia, kepemimpinan cenderung otoriter dan keputusan diambil oleh pemimpin secara mandiri. Sedangkan di negara Cina, kepemimpinan cenderung kolaboratif, mengandalkan diskusi dan konsensus untuk pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan di organisasi atau perusahaan yang lebih partisipatif di Cina. Dengan lebih banyak melibatkan karyawan dan manajer tingkat menengah dalam diskusi dan konsultasi. Dari segi koordinasi, negara Indonesia pengambilan keputusan sering kali terjadi di tingkat puncak organisasi dan departemen atau bagian yang lebih rendah tidak terlibat dalam proses tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya koordinasi antara departemen dan memperlambat waktu respon organisasi terhadap perubahan atau masalah. Sedangkan dari negara Cina, manajer lebih cenderung melibatkan staf di semua tingkat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mencapai konsensus dan mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan untuk adanya koordinasi yang lebih baik di antara departemen atau tim yang berbeda, sehingga organisasi atau perusahaan dapat merespon perubahan atau masalah lebih cepat dan efektif. Yang terakhir, dari segi perencanaan. Di negara Indonesia, perencanaan seringkali lebih berfokus pada jangka pendek. Perusahaan-perusahaan cenderung lebih fokus pada pencapaian target kuartalan atau tahunan daripada perencanaan jangka panjang. Namun, beberapa perusahaan Indonesia yang lebih besar seperti PT Telekomunikasi Indonesia dan Bank Mandiri telah memulai menerapkan perencanaan jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan pasar. Sedangkan di negara Cina, perusahaan-perusahaan cenderung memiliki fokus yang lebih jangka panjang. Mereka seringkali memiliki rencana strategis jangka panjang yang mencakup 5 hingga 10 tahun ke depan dan menerapkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan seperti Alibaba dan Huawei telah mengimplementasikan rencana jangka panjang yang melibatkan investasi besar pada riset dan pengembangan.